Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar setia. 9,3 FM Basatu Negara Barju bersama saya Pragita dari Kuansing Terup to Date Radio Pemuda Sarjana. Selama 10 menit ke depan menemani Anda. Seorang remaja bernama Poga dari Desa Kepah, Kabupaten Kuantan Singingi harus mendapatkan perawatan yang sangat intensif sebab ia mengalami luka tusukan di perut, tangan, dan bagian kepala. Luka tusukan di bagian perut kiri ia dapatkan pada Ahad 26 November 2020 dini hari sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu, Poga bersama temannya baru saja selesai menonton acara dendang di Dusun Kampung Datar Desa Pulau Kompang, Kecamatan Sentajo Raya. Baru beberapa meter dari lokasi, ia langsung diserang oleh sekelompok orang. Dari informasi yang dirangkum goriau.com, Poga bersama temannya kalah jumlah. Ia menjadi bulan-bulanan sekelompok remaja tersebut. Ia dipukul tanpa ampun, saat itu juga terjadi penusukan di bagian perut dan lengan kiri. Begitu juga di luka bagian kepala. Setelah melihat korban berlumuran darah, para pelaku berhenti dan pergi. Kemudian korban dibawa ke fasilitas kesehatan setempat guna mendapatkan pertolongan pertama. Saat ini korban menjalani perawatan yang intensif di Rumah Sakit Pekanbaru. Berita yang kedua yaitu 7 remaja Kuantan Singingi terpapar COVID-19. Satgas ingatkan masyarakat tentang protokol kesehatan di daerah tersebut. Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Kuantan Singingi Kuansing, Riau mengingatkan masyarakat Kuantan Singingi untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan atau prokes dalam kehidupan sehari-hari. Tetap memperhatikan protokol kesehatan mulai dari memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir, dan menjaga jarak ditegaskan oleh juru bicara Satgas COVID-19 Kuantan Singingi Agus Mandar. Hal ini diingatkan Satgas COVID-19 Kuantan Singingi mengingat semakin banyaknya jumlah kasus positif di Kuantan Singingi. Seperti pada Kamis 26 November 2020 kemarin, terdapat tambahan 7 kasus positif COVID-19 yang semuanya adalah remaja, yakni inisial MV 18 tahun warga Kecamatan Logas Tanah Darat, inisial SMF 13 tahun Kecamatan Singingi Hilir, dan FCN warga Singingi Hilir, AFS 13 tahun warga Kecamatan Sentajo Raya, YP 11 tahun warga Kecamatan Singingi, FAS 18 tahun warga Kecamatan Sentajo Raya, dan yang terakhir adalah EJM 16 tahun warga Kecamatan Logas Tanah Darat. Dengan bertambahnya kasus positif ini, total kasus positif yang ada di Kuansing itu mencapai 476 kasus, di mana 38 orang menjalani isolasi mandiri, 4 orang dirawat inap di rumah sakit, dan 424 orang sembuh dan 10 orang meninggal dunia. Berita selanjutnya yaitu penyidik Kejari Kuantan Singingi geledah rumah tersangka dugaan korupsi alat peraga di Dikpora. Kamis 26 November 2020, penyidik Kuantan Singingi melakukan penggeledahan terhadap rumah dengan inisial AS tersangka dugaan korupsi alat peraga di Dikpora Kuantan Singingi. Penggeledahan dipimpin langsung oleh Kasipit Susroni Saputra SH bersama Kasipidum Samsul Sitinja SH dan Kasih Intel Kiki Arianto SH MH serta Kabi BP Mona Siti H Simanjunta SH MH. Penggeledahan dimulai pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 14.40 waktu Indonesia Barat dengan dikawal polisi dan juga Polres Kuantan Singingi yang dipimpin oleh Kasat Sabraha AKP Hendra Setiawan, di mana pengawalan dilakukan secara ketat. Saat petugas datang, terlihat beberapa orang berada di dalam rumah, kemudian mereka mengunci pintu dan tak mengizinkan seorang pun masuk. Akhirnya penyidik menjemput inisial AS yang saat ini ditahan di ruang tahanan Polres Kuansing. Setelah datang, AS langsung memanggil orang yang berada di dalam rumah. Penggeledahan kita lakukan karena tersangka AS ini tidak kooperatif selama pemeriksaan. Kita meminta rekening koran tapi tak pernah dikasih, ujar Samsul Sitinjak selaku ketua tim penyidikan. Dalam penggeledahan rumah yang berada di Kelurahan Sungai Jering, Teluk Kuantan ini, tim penyidik menyita tanah beserta rumahnya. Kemudian beberapa surat-surat tanah, buku rekening, dan mobil strada serta 2 unit sepeda motor. Berita selanjutnya yaitu datang dari dunia olahraga. 5 Kabupaten di Riau uji kemampuan atlet bulu tangkis Kuantan Singingi. Pengurus Kabupaten Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PBSI Kuantan Singingi melaksanakan tryout pada Sabtu 26 November 2020 sebagai persiapan Pekan Olahraga Provinsi atau Perprov 10 Riau tahun 2022. Heri Hermedi, Ketua Pemkab PBSI Kuantan Singingi mengatakan dalam tryout ini, kekuatan atlet bulu tangkis Kuantan Singingi diuji oleh atlet bulu tangkis dari Siak, Pekanbaru, Inhu, dan Inhil serta Kampar.
Kita turunkan atlet-atlet berprestasi dari Kuantan Singingi dan untuk wasit kita turunkan semua yang sudah punya lisensi. Ujar Heri didampingi Erik Arida di Teluk Kuantan. Dalam kesempatan ini, Pengkap PBSI Kuantan Singingi menurunkan atlet mulai daripada usia dini, usia pemula, usia remaja, taruna, dewasa, dan juga umum. Kekuatan atlet Kuantan Singingi akan diuji oleh atlet-atlet yang datang yang dari 5 kabupaten kota tersebut. Tryout ini sengaja dilakukan dalam rangka persiapan menghadapi Pemprov 10 Riau 2022. Dari sini kita bisa mengevaluasi para atlet, ujar Heri selaku Ketua PBSI Kuantan Singingi. Selain itu, tryout sebagai ajang mempererat tali silaturahmi sesama insan bulu tangkis di Riau. Terlebih juga kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua PBSI Riau Eri Zulhendrizal. Terkait acara, Laden Aryono selaku Ketua Pelaksana menegaskan kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan protokol kesehatan, di mana para peserta yang tidak main diminta untuk tetap menggunakan masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan sebelum memasuki gedung olahraga. Berita selanjutnya yaitu ASN terlibat politik praktik dalam deklarasi anti-money politik yang diadakan Sekda Kuantan Singingi. Aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi minta untuk menjaga netralitas dalam pemilihan kepala daerah Pilkada 2020. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah Sekda Kuantan Singingi Dianto Mampini pada saat deklarasi anti-money politik yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kuantan Singingi Kamis 26 November 2020 pagi. Di hadapan Forkopimda Kuantan Singingi dan seluruh pasangan calon, Dianto menyatakan sudah memberikan imbauan kepada para ASN untuk menjaga netralitas pada Pilkada 2020. Dianto menegaskan bahwa Pemkab Kuantan Singingi menyambut baik deklarasi anti-money politik yang diadakan oleh Bawaslu Kuantan Singingi pada saat ini. Dengan adanya deklarasi ini menjadi titik awal komitmen untuk menciptakan pemilu yang aman, lancar, dan sukses. Pemkab Kuantan Singingi juga menghimbau kepada masyarakat tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Perbedaan dukungan adalah hal biasa sebagai wujud demokrasi dan jangan sampai berbeda dukungan malah merusak tali silaturahmi. Semua calon adalah baik, siapa yang terpilih pasti itu yang terbaik untuk Kuantan Singingi. Maka mari jaga kekompakan dan sama-sama mewujudkan pemilihan yang jujur, adil, aman, dan sukses. Tutup Dianto. Berita selanjutnya yaitu Pilkada Kuansing 2020 P3 prediksi pertahanan jauh lebih unggul. Melihat tingginya animo masyarakat untuk mendukung kembali pasangan Mursini Indra Putra di Pilkada serentak 2020, banyak pihak memprediksi pasangan bermitra ini jauh lebih unggul dibandingkan perolehan suara kemenangan Mursini di Pilkada 2015. Dari 10 kecamatan yang menjadi target kemenangan berdasarkan hasil survei sementara, 8 kecamatan menyatakan Mursini Indra unggul. Ketua P3 Kuantan Singingi Sardiono saat berkampanye di Desa Petapahan, Kecamatan Gunung Tuar menyampaikan, dengan sisa waktu 2 pekan menjelang hari H, target 10 kecamatan itu diharapkan bisa dicapai. Hasil survei sementara pemitra unggul di 8 kecamatan ini pertanda Pilkada 2020 pasangan Mursini Indra insya Allah menang telak, ujar Sardiono pada Senin 23 November 2020. Prediksi yang sama dilontarkan oleh 37 anggota DPRD se-Provinsi Riau dari fraksi P3. Mereka menyebutkan pasangan Mursini Indra Putra berpeluang meraih suara lebih besar dibandingkan Pilkada 2015 lalu. Melihat apa yang sudah dilakukan Pak Mursini selama memimpin di Kuansing, kami optimis di Pilkada 2020 ini dukungan masyarakat semakin bertambah dibandingkan Pilkada 2015. Kata anggota DPRD se-fraksi P3 Husaimi Hamidi saat bersilaturahmi ke kediaman Mursini baru-baru ini. Ketua Partai Gelora Kuantan Singingi yang juga kaum milenial Wahyudi Putra menilai Mursini sukses memimpin Kuansing. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya prestasi yang sudah diraih baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Peduli korban banjir di Kuantan Singingi, komunitas Pekanbaru Kota Bertuah serahkan bantuan pakaian dan sembako kepada masyarakat Kuantan Singingi. Komunitas grup Facebook Pekanbaru Kota Bertuah kembali melakukan aksi sosialnya kepada orang-orang yang kurang beruntung. Kali ini bantuan yang mereka berikan kepada masyarakat menjadi korban bencana banjir di Kabupaten Kuantan Singingi. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk 400 potong pakaian untuk anak-anak dan dewasa serta bantuan sembako di Desa Pulau Busuk Jaya, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi pada Senin 23 November 2020. Bantuan ini diserahkan langsung oleh Erna Marwan selaku salah seorang pengurus Pekanbaru Kota Bertuah dan disaksikan perangkat desa serta tokoh masyarakat setempat.
Bantuan pakaian dan sembako untuk korban banjir di Desa Pulau Busuk Jaya, Kecamatan Induman, Kabupaten Kuantan Sengingi ini adalah sumbangan dari anggota grup Pekanbaru Kota Bertuah dan para donatur yang bergabung dalam grup Facebook Pekanbaru Kota Bertuah dan grup WA kita, yaitu Pekanbaru Kota Bertuah, ujar Ketua Pekanbaru Kota Bertuah, Mahsril Ardi. Bantuan pakaian dan sembako untuk korban banjir di Desa Pulau Busuk Jaya dari komunitas sosial grup Pekanbaru Kota Bertuah ini jelasnya adalah tujuan bantuan tahap kedua karena sebelumnya juga sudah ada bantuan berupa sembako seperti mie instan, minyak sayur, sabun mandi, dan lain sebagainya di Desa Rembahan. Untuk korban banjir di Kuantan Sengingi, komunitas sosial grup Pekanbaru Kota Bertuah peduli tidak hanya memberikan bantuan sembako kepada Desa Pulau Busuk Jaya, tetapi juga memberikan bantuan sembako kepada Desa Rembahan, Kecamatan Logas Tanah Darat beberapa hari yang lalu. Pendengar semua, itu tadi berita-berita terupdate yang ada di Kuantan Sengingi. Saya Spragita undur diri dan selamat siang.